Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Karbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan mengambil 50 tahun, lalu ia mati di Haran. Kalau kita berbicara Abraham, yang muncul di benak kita adalah Ishak dan Ismail. Dan sampai hari ini, kejadian ini tidak pernah putus-putusnya. Ada perselisihan yang luar biasa, bukan hanya keturunan, tetapi sampai hari ini dua agama ini menjadi persoalan yang begitu luar biasa dan kontroversial, seperti yang dialami Abraham. Tetapi apa respon Abraham ketika Tuhan panggil untuk pergi ke suatu negeri yang tidak tahu tempatnya? Abraham menanggapi panggilan itu dalam ayat yang kalau Tuhan panggil saudara hari ini, kalau saudara ada di tempat ini bukan sebetulnya, siapa saudara? Siapakah aku ini Tuhan, sakit biji matamu? Bagaimana Tuhan sedang memperhatikan saudara pagi ini? Seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk keluar dari negerinya Haran. Mungkin secara kita nyatakan saudara, mungkin kita disuruh Tuhan dari zona yang nyaman. Apa yang menjadi kenyamanan dalam hidup ini? Tuhan suruh tinggalkan kenyamanan dengan segenap hati, bukan dengan bersungguh-sungguh. Melayani Tuhan kalau saudara bersungguh-sungguh tidak ada faedahnya. Melayani Tuhan dengan saudara izin-izinan, hitung-hitungan matematika akan hancur semuanya. Dalam ayat yang kedua, janji Tuhan begitu luar biasa. Secara manusia Abraham mungkin mengatakan Tuhan, boleh dia mengatakan Tuhan, aku belum punya anak, bagaimana aku menjadi bangsa yang besar? Misalnya saudara, hari ini Tuhan mau berfirman kepada saudara, engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nyatanya apa saudara? Makan aja sulit. Tetapi Abraham meresponi panggilan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, saudara tidak usah lihat apa yang saudara punya. Apa yang saudara punya itu adalah milik Tuhan. Amin. Apa yang saudara miliki hari ini, semuanya bukan karena usaha saudara dan saya, tetapi semuanya karena anugerah dan kasih karunia. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang diambil dari Abraham tentang panggilan Tuhan. Abraham sungguh-sungguh memahami janji Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga tadi. Yang kedua sudah kita baca. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak semua orang bisa duduk di tempat ini, bukan karena VIP, bukan, tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan orang-orang yang duduk di tempat ini belum tentu dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan orang-orang yang duduk di tempat ini ketika menghadapi masalah belum tentu dia kuat. Amin. Apalagi kita sebagai biji mata Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kekurangan dalam hidupmu hari ini? Percaya bahwa kalau Tuhan memberkati Abraham sebagai bapak orang yang percaya, kita sebagai keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa yang kedua tadi adalah Abraham sungguh-sungguh memahami janji Tuhan, bukan semata-mata hanya ingin berkatnya saja, tetapi Abraham rindu untuk melihat masuk tanah air surgawi. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka
Semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di muka bumi ini. Kita yakinkan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Dan ayat 14 dikatakan, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan